Selanjutnya, mari kita membaca salawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seluruh jamaah subuh yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berberkah ini, saya akan menyampaikan 3 doa. Saya akan menyampaikan 3 doa yang dibaca pada saat sujud terakhir. Ada 3 doa yang dianjurkan oleh Nabi dibaca di sujud terakhir. Walaupun di kalangan para ulama berbeda pendapat bahwa khusus salat wajib jangan diganggu, tapi khusus salat sunat disitulah kita dianjurkan memperbanyak doa di sujud terakhir. Kenapa? Hamba yang paling dekat dengan Allah, hamba yang paling terdekat dengan Allah pada saat sujud, terutama di sujud terakhir. Tidak ada jarak, tidak ada hijab pada saat sujud terakhir seorang hamba. Maka pada saat sujud terakhir sangat berpeluang doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat sujud terakhir disitulah hamba yang paling terdekat dengan Allah. Yang mana 3 doa itu yang dianjurkan oleh Nabi dibaca di sujud terakhir? Yang pertama, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Walaupun masih ada sambungannya itu doa, tapi ulama mengatakan cukup sampai di situ saja di sujud terakhir. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Apa artinya? Ya Allah, jadi kalau mengangkat tangan pada saat berdoa, bukan begini Pak, bukan begini. Jadi pada saat mengangkat tangan berdoa bukan begini. Tetapi menurut Kiai Haji Bakit, seorang ulama dari Kalimantan Timur, bahwa pada saat mengangkat tangan pada saat berdoa, kalau begini boleh juga, tetapi paling afdal, dan ini sunnah Nabi, pada saat Nabi mengangkat tangan, dia kumpulkan tangannya Nabi, kemudian jari-jarinya menghadap ke langit. Inilah sunnah-sunnah Nabi pada saat berdoa mengangkat tangan. Memisahkan boleh, tapi cari afdalnya, cari keutamaannya. Mengangkat tangan, dikumpulkan tangan dan jari-jarinya menghadap ke langit. Dan inilah angkat tangan yang dianjurkan dan disunatkan oleh Nabi. Doa yang pertama, ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah ridhomu dan surga. Itu yang pertama kita minta di sujud terakhir. Ya Allah, saya minta kepadamu, saya mohon kepadamu ya Allah, ridhomu dan surga. Satu yang kita minta Pak. Sebentar saya jelaskan. Yang kedua,
doa yang dianjurkan oleh Nabi dibaca di sujud terakhir, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Sebenarnya masih ada sambungannya, tapi menurut ulama sampai di situ saja. Apa artinya? Ya Allah, saya minta, saya mohon kepadamu ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah. Doa kedua. Doa yang ketiga, dan ini orang jarang menghafal, jarang mengetahui. Ya, yang dua tadi sering kita dengarkan, tapi ini doa ketiga jarang orang hafal, Pak. Apa itu doa yang terakhir, doa yang ketiga? Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, berikan aku rezeki ya Allah, berikan aku hidayah petunjuk ya Allah, untuk melaksanakan taubatan nasuha sebelum mati ya Allah. Jadi tiga doa yang dianjurkan oleh Nabi dibaca di sujud terakhir salat sunat. Kalau saya Pak, khusus salat sunat kalau saya. Kalau salat wajib jangan diganggu Pak. Kalau saya. Ya, sekarang kita jelaskan satu-satu. Yang pertama, doa yang pertama. Ya Allah, saya minta, saya mohon kepadamu ya Allah, ridhomu dan surga. Kenapa tidak langsung saja surga diminta? Ini perlu dibahas. Kenapa bukan surga saja langsung diminta? Tapi yang pertama kita minta ridho, rahmat, anugerah. Kenapa? Seorang ulama tarekat ahli tasawuf, wanita namanya Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah. Di dalam bukunya dijelaskan, dan ini dikisahkan dalam bukunya Rabi'atul Adawiyah. Di situ bercerita, Rabi'atul Adawiyah seorang ahli tasawuf, seorang ahli tarekat. Konsep tasawufnya mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai itu Rabi'atul Adawiyah meninggal suaminya, tidak mau lagi bersuami. Yang dia takutkan jangan sampai terbagi cintanya selain Allah. Rabi'atul Adawiyah. Apa konsep tasawufnya Rabi'atul Adawiyah? Cinta kepada Allah. Sampai Rabi'atul Adawiyah pernah berkata dalam bukunya, ini dikisahkan dalam bukunya, ya Allah, ini permintaan Rabi'atul Adawiyah kepada Allah. Ya Allah, kalau saya masuk surga karena salatku, karena ibadahku, karena puasaku, karena tahajudku, karena kebaikanku ya Allah. Apa kata Rabi'atul Adawiyah? Satu yang diminta oleh Allah Rabi'atul Adawiyah kepada Allah. Apa kata Rabi'atul Adawiyah? Ya Allah, kalau saya masuk surga karena salatku, saya masuk surga karena puasaku, saya masuk surga karena ibadahku, ya Allah, tak usah aku masuk surga, lemparkan aku keluar dari surga kalau ibadahku saya masuk surga. Tapi sebentar saya jelaskan Pak Di, karena jangan sampai ada yang salah paham. Ya Allah, kalau ibadahku, kalau puasaku, kalau amal salehku, saya jauh dari neraka, maka saya minta kepadamu ya Allah, lemparkan aku masuk ke neraka. Tetapi
satu permintaan Rabiatul Adawiyah. Ya Allah, saya masuk surga karena rahmat dan ridho-Mu ya Allah. Bahkan saya rela masuk neraka ya Allah. Yang penting rahmat dan ridho-Mu ya Allah. Kalau saya masuk neraka karena ridho dan rahmat-Mu ya Allah, maka saya tidak akan merasakan panasnya neraka karena ridho-Mu dan rahmat-Mu ya Allah. Makanya yang bisa memasukkan ke surga adalah ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya menurut Kiai Bakit, ulama terbesar di Kalimantan Timur, dan itu ulama yang terkenal di Kalimantan Timur, mengatakan, dan ini dijelaskan dalam pengajiannya, bahwa kalau amal kebaikan kita bisa masuk surga, kalau salat kita bisa masuk surga, puasa kita masuk ke surga, maka tidak ada manusia yang bisa masuk surga. Ini pengajiannya Guruta, Pak. Pengajiannya Guruta. Tapi demi Allah, menurut Guruta, tidak akan mendapatkan rahmat dan ridho Allah, mustahil mendapatkan rahmat dan ridho Allah kalau tidak beribadah kepada Allah. Jadi satu penyebabnya untuk mendapatkan ridhonya Allah, laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Tapi air minum tak. Bukankah kita masuk surga karena ridho Allah kan? Masuk surga karena ridho dan rahmat Allah. Coba kisah nyata, Pak, kisah nyata. Jadi saya sampaikan, kebaikan yang kecil, amalan-amalan sunnah jangan dianggap remeh. Jangan sampai kebaikan kecil yang kita laksanakan, di situ ridhonya Allah menyebabkan kita masuk surga. Sebaliknya, dosa yang kecil jangan anggap remeh, jangan anggap sepele. Jangan sampai dosa kecil, di situ murkanya Allah menyebabkan kita masuk neraka. Ada kisah nyata, tapi jangan dicontohi, jangan dicontohi. Wanita pelacur, tapi jangan contohi, jangan contohi. Wanita pelacur. Ini wanita pelacur, batu mi baluk karoncong. Bahasa halusnya, Pak, di bahasa halusnya. Tak usah dijelaskan ya. Ini bayi ini pelacur, batu mi baluk karoncong. Di tengah perjalanan, wanita pelacur ini melihat seekor anjing yang menjilat-jilat karena kehausan. Saking hausnya ini anjing, sampai napasulu kililana, alepa-lepa ribatua tamaka turerena. Ini wanita pelacur. Dia ambil sepatunya, kemudian dia ambil air di sumur. Dia minumkan anjing itu yang kehausan, hampir mati karena kehausan, tamaka turerena. Wanita pelacur ini, dia minumkan anjing itu yang kehausan, yang hampir mati. Setelah diminumkan anjing itu, maka anjing ini kuat kembali, semangat kembali, hidup kembali. Setelah diminumkan, apa yang terjadi? Wanita ini meninggal ini wanita pelacur. Apa kesimpulannya, Pak? Wanita ini masuk surga karena kasih minum seekor anjing. Anjing lagi dikasih minum, masuk surga. Kenapa? Karena di situ ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tapi anda nak kulini contohi angkana puna kamuntui pale pelacur makin nampak painu ngasuh. Oh, tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Artinya kebaikan yang kecil jangan sampai di situ ridhonya Allah menyebabkan dia masuk surga. Bayangkan seekor anjing dia minumkan karena di situ ridhonya Allah menyebabkan dia masuk surga. Tuh. Itu yang pertama, doa yang kita minta. Jadi
setiap saat, setiap amalan-amalan yang kita kerjakan, yang kita cari bukan surga, tetapi yang pertama kita cari adalah ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Itu yang kita cari setiap malam, Pak. Bukan surga, bukan kita jauh dari neraka, tapi kita minta satu, ridhomu ya Allah, rahmatmu ya Allah, anugerahmu ya Allah, karena saya salah karena anugerah. Satu. Yang kedua, ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Apa ciri-ciri husnul khatimah? Mati dalam keadaan baik. Satu, kalau ada orang meninggal diakhiri dengan kebaikan, itu sudah pasti husnul khatimah. Jadi akhirnya dilihat, jangan awalnya dilihat, akhirnya. Yang kedua, ciri-ciri husnul khatimah, bagus kematiannya. Menurut Nabi kita, punna niat tong madang ada orang sakarat, tiga yang dilihat kalau ada orang sakarat, talu tanda-tanda tau baji kematian nanakana kita. Yang pertama, kalau ada orang sakarat mengeluarkan keringat di ubun-ubunnya, as-sulu kisongo nari abanna, pada saat sakarat, yakinlah itu ciri-ciri husnul khatimah. Jangan dilap, biarkan dia mengalir. Jangan dilap keringatnya kalau ada orang sakarat, mengalir ubun-ubunnya. Maka rahasia Tuhan yang terjadi itu, ada hikmahnya kenapa mengalir pada saat sakarat keringatnya, mengalir dosanya bersamaan keringatnya. Jangan sampai ada dosa tidak sempat ditobatkan pada waktu sehat, mengalir dosanya bersamaan keringatnya, dan itu merupakan ciri-ciri husnul khatimah. Yang kedua, kata Nabi, ciri-ciri husnul khatimah, kalau ada orang sakarat sempat meneteskan air mata pada saat sakarat. Kenapa meneteskan air mata? Menurut Nabi, kalau ada orang sakarat meneteskan air mata, itu pertanda rindu bertemu dengan Allah, makanya dia menangis. Dan ini ciri-ciri husnul khatimah. Yang ketiga, termasuk ciri-ciri husnul khatimah, dan ini banyak kita dapatkan tadi, pundaniyat tomadang, sempat dia senyum, maka lagi senyum. Dan ini banyak yang terjadi, yang dialami oleh orang-orang yang sakarat. Kenapa dia senyum pada waktu sakarat? Nabi mengatakan, kalau ada orang sakarat sempat dia tersenyum, kata Nabi, karena Allah sudah memperlihatkan tempatnya di surga, makanya dia bahagia dan senyum kemudian meninggal. Dan ini merupakan ciri-ciri husnul khatimah. Dan saya sampaikan, Pak, kalau ada orang sakarat, jangan duduk di samping kanannya orang sakarat. Kenapa? Tapi Allah wa'lam ya, Allah wa'lam. Ini ceramah Nagurutta. Ternyata saya baca hadisnya, saya cari hadisnya, saya buka kitab, tidak ada hadisnya. Atau Allah, saya tidak dapat hadisnya. Tapi ini ceramah Nagurutta, saya langsung dengarkan ceramah Nagurutta. Kalau ada orang sakarat, jangan duduk di samping kanannya orang sakarat. Kenapa? Malaikat Israel, pencabut nyawa, kalau mau cabut nyawa seorang hamba, dia duduk di samping kanannya orang sakarat. Jangan sampai cidong kiri bagian kanan asal cabut malaikat mau. Anje kamadang kita nyalle. Ini cara mana Nagurutta. Yang kedua, jangan duduk di atas kepalanya. Maksudnya di atas kepalanya, bukan duduk di sini maksud saya. Kenapa? Proses keluarnya roh. Roh bisa keluar dari mulut, roh bisa keluar dari hidung, roh bisa keluar dari mata. Na'udzubillah.
Kalau roh keluar di ubung-ubung, ini tidak ada jalannya Pak, buntut ini. Ini bagi orang-orang yang kafir. Jangan sampai roh keluar di ubung-ubung karena duduk di atas kepalanya, keluar roh di ubung-ubung, keluar di situ, nah tabraki, mati tongki. Itu menurut cara mana Gruta, tapi ya itu rahasia Tuhan Pak. Itu rahasia Tuhan. Dan saya sampaikan, kalau ada orang sakarat, yang pertama dibacakan surah Yasin. Bacakan surah Yasin. Yang kedua, kalau memang sudah koma, rohnya sudah di tenggorokan, maka jangan bacakan tasbih, jangan bacakan takbir, jangan bacakan tahmid. Tidak mampan semua itu. Jangan bacakan kalimat tobat kalau rohnya sudah sampai di tenggorokan. Tapi yang diajarkan oleh Nabi, kalau ada orang sakarat, maka bacakanlah dia, laqinu ala mautakum la ilaha illallah. Talkinkan, ajarkan kepada orang yang sakarat kalimat la ilaha illallah. Kenapa dibacakan kalimat la ilaha illallah orang sakarat? Kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata Nabi, barang siapa akhir ucapannya ditutup dengan kalimat la ilaha illallah, maka satu jaminan Nabi, dakhalal jannah, surga tempatnya. Maka tasbih tidak mampang, takbir tidak mampang, kalimat tobat tidak mampang kalau ada orang sakarat. Satu kalimat yang mampang, satu kalimat, satu zikir yang dianjurkan dibaca pada saat orang sakarat. Tuntunkan dia, talkinkan dia kalimat la ilaha la. Kalau menurut guru ulama Pak, itu caranya membaca zikir, bukan la ilaha illallah. Bukan itu. Tapi menurut guru begini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Begitu zikirnya Nabi yang diajarkan oleh para ulama Pak. Jadi bukan la ilaha illallah, la ilaha, bukannya. Tapi caranya la ilaha illallah. Tuh, yang terakhir. Ya Allah, berikan aku rezeki, berikan aku hidayat ya Allah, untuk melaksanakan taubatan nasuha sebelum meninggal ya Allah. Kenapa kita minta taubatan nasuha sebelum meninggal? Karena orang disiksa di kuburan karena dosa, orang masuk neraka karena dosa. Makanya yang kita minta, ya Allah, sebelum saya mati ya Allah, sebelum berpisah roh dengan tubuhku ya Allah, maka saya minta kepadamu ya Allah taubatan nasuha sebelum meninggal. Mudah-mudahan kita diberikan hidayat oleh Allah untuk taubatan nasuha sebelum meninggal. Saya kira cukup sekian apa yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sebagai kesimpulan yang pertama, mudah-mudahan kita mendapatkan surga karena ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari neraka karena rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Allah memberikan rezeki kepada kita. Mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah, dimudahkan oleh Allah untuk menghadapi sakaratul maut. Yang ketiga, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah bimbingan kepada kita, petunjuk dari Allah untuk senantiasa taubatan nasuha sebelum meninggal. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiru da'wana wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.